biaya 22 juta, potongan selama 11 bulan itu hilang 5.000. Jadi tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi ya, ketemu bersama vlognya Dalimun Conan. Di vlog kali ini Dalimun akan bercerita ya kawan-kawanku tentang modal pertama biaya saya bekerja di Taiwan ini ya teman-teman. Banyak-banyak sekali berterima kasih buat kawan-kawanku semuanya ya, yang sudah mendukung channel Dalimun Conan ini, yang sudah memberikan like, yang sudah menonton channel Dalimun Conan ini, dan yang sudah subscribe di channel Dalimun Conan ini ya kawan-kawanku. Dalimun doakan semoga kawan-kawanku semua selalu diberikan kelancaran urusannya dan selalu diberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kawanku. Ya kawan-kawanku, di sini saya akan bercerita ya tentang perjuanganku pertama kali untuk ingin bekerja ke Taiwan menjadi TKI tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan ya teman-teman ya. Saya itu lulus SMA yaitu tahun 2009 ya teman-teman ya. Lulus SMA itu saya kok belum langsung untuk bekerja di Taiwan, enggak. Saya itu tahun 2009 itu saya mulai bekerja yaitu di merantau di Kalimantan ya teman-teman ya. Di Kalimantan itu saya merantau di kebun sawit, yaitu pekerjaannya ya menanam pohon sawit, memupuk sawit, dan itu loh apa ya, kayak pangkas rumput di bawahnya pohon sawit seperti itu ya teman-teman ya. Dan selama 3 tahun saya merantau di Kalimantan itu, saya ngumpulin modal untuk ongkos bekerja ke Taiwan. Dari hasil saya merantau itu bukan kok saya tabungin, saya belikan motor yaitu zaman dulu yaitu motor Matic Mio ya teman-teman ya. Di tahun 2012 saya itu punya keinginan untuk ingin bekerja ke Taiwan ya teman-teman ya. Jadi tahun 2013 itu saya mulai daftar di PT, dan saya itu setelah mulai daftar di PT itu saya menjual sepeda motor saya itu ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya berangkat, saya dapat job itu, motor saya itu sudah saya jual. Tahun 2013 saya daftar ke PT, dan tahun 2013 saya mendapatkan job ya teman-teman ya. Jadi waktu dulu itu awal daftar sampai dapat job itu cukup lama. Saya pertama bekerja di Taiwan itu yaitu sekitar 1 tahun teman-teman. Jadi 1 tahun itu saya menunggu job. Saya dapat job itu sekitar 1 tahun di PT tersebut. Dan setelah saya dapat job, selama menunggu 1 tahun itu kan motorku sudah saya jual ya kawan-kawanku ya. Itu uangnya saya simpan. Terus setelah tibanya pelunasan dari pihak PT kan, kalau sudah dapat job, sudah tatangan job, itu kan sudah pelunasan ya ongkosannya itu. Zaman dulu itu saya kena biaya 22 juta ya teman-teman. Itu masih tahun 2013. Itu biaya 22 juta potongan selama 11 bulan yaitu 6.000 uang Taiwan ya teman-teman ya. Jadi tahun 2013 itu saya berangkat ke Taiwan masih kena biaya 22 juta potongan selama 11 bulan, 1 bulannya 6.000 NT uang Taiwan. Dan ini ya teman-teman ya, apa ya, yang mungkin bisa dibilang ya menyedihkan atau gimana. Setelah uang apa ya, setelah uang dari motor yang saya jual itu saya simpen, ketika tiba pelunasan itu saya ambil uang hasil dari saya jual motor itu. Ternyata saya simpen di apa ya, saya simpen di bawah tempat tidur itu, ternyata uang itu berkurang teman-teman ya, yaitu hilang sekitar 5.000.
Untuk tahun 2012 itu saya jual motor saya itu laku 9 juta ya teman-teman ya. Itu hilang 5.000, jadi tinggal 4 juta teman-teman ya. Jadi siapa yang nggak panik, siapa yang nggak marah apa gimana ya. Uang 9 juta hilang 5.000, hanya tersisa 4.000. Dan dari situ ya keluarga saya, terutama bapak ibu saya ya, mencarikan dana, yaitu pinjem-pinjem di tetangga, pinjem-pinjem di teman-temannya bapak sama ibu saya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang tanya ongkosnya pertama saya itu berangkat bekerja ke Taiwan, yaitu hasil dari saya merantau di Kalimantan di kebun sawit dan dari pinjem tetangga-tetangga teman-teman ya. Soalnya yaitu hasil dari penjualan motor yang saya jual itu ya hilang 5.000 itu, jadi otomatis ya hanya 4.000 yang tersisa. Jadi sisanya ya keluarga saya, bapak ibu saya mencarikan dana, yaitu hutang ke tetangga, seperti itu ya teman-teman ya. 2013 itu saya terbang ke Taiwan, dan di PT itu ditentukan saya itu mendapatkan job di pabrik paralon ya teman-teman ya. Tapi setelah saya tiba di Taiwan, di pabrik Taiwan, ternyata jobnya itu nggak sesuai dengan yang diberitakan di PT ya teman-teman ya. Setelah saya tiba di Taiwan, di antar agensi ke pabrik Taiwan, ternyata setelah tiba di situ pabriknya bukan pabrik paralon teman-teman, melainkan pabrik besi. Jadi pertama saya tiba di Taiwan itu saya kaget di pabrik Taiwan itu. Saya lihat kok cuma besi-besi besar seperti itu, terus paralonnya di mana gitu ya. Ternyata bukan pabrik paralon, melainkan pabrik besi ya teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya kawan-kawanku ya, dibalik dari job yang gak sesuai dari pihak PT tersebut, alhamdulillahnya meskipun jobnya itu gak sesuai dari pihak PT yang dibilang di PT itu pabrik paralon, setelah saya tiba di Taiwan itu pabrik besi, syukur alhamdulillah ternyata pabriknya itu juga banyak lemburnya ya teman-teman ya. Jadi saya selama bekerja di pabrik besi itu ya, itu sehari itu zaman 2013 sampai 2016 itu sehari saya lembur 3 jam teman-teman ya. Itu kadang setiap Sabtu itu lembur kalau barangnya itu banyak, seperti itu. Jadi ya nggak sekarang aja, mulai tahun 2013 itu sudah ada kasus dari pihak PT itu, job yang diberikan dari PT itu nggak sesuai dengan job setelah kita itu tiba di Taiwan ya teman-teman ya. Soalnya saya juga ngalamin seperti itu yang saya omongin tadi, seperti itu ya teman-temanku ya. Untuk tahun 2013 itu gaji masih berapa mas itu? Untuk tahun 2013 itu gaji UMR Taiwan itu masih 19.000 kalau nggak salah ya kawan-kawanku ya. Jadi selama 1 bulan itu tahun 2013 itu saya mendapatkan gaji UMR 19.000. Dan lemburnya itu kalau nggak salah itu saya pabrik pertama itu 1 jamnya 106, cuma 106 teman-teman ya. Jadi selama 1 bulan itu saya mendapatkan gaji bersih sekitar 27, 28, 30 seperti itu teman-teman ya. Dan itu juga masih cross, masih 2013 itu sekitar 250 lah. Terus 250 itu sudah bagus banget, sudah seneng banget bagi tenaga kerja Indonesia yang angkatan 2013 ya kawan-kawanku ya. Dan setelah saya 3 tahun di pabrik tersebut, saya itu pulang sekitar tahun 2016. Saya istirahat itu sekitar 6 bulan teman-teman ya. Jadi saya setelah selesai kontrak di pabrik pertama itu saya pulang, saya istirahat 6 bulan. Dan saya kan ada kenalan agensi dari sini. Terus agensi dari sini itu hubungin saya bahwa kamu diterima di pabrik ini, di pabrik Chrome yang saya kerjakan di tahun-tahun ini ya teman-teman ya. Jadi saya itu
langsung berangkat ke pabrik ini itu melalui calling visa dari agensi saya yang saya kenal di Taiwan sini ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang bertanya, terus Mas, dari 2013 sampai tahun sekarang itu kan hampir 9 tahun bekerja di Taiwan, terus hasilnya apa gitu kan. Ya maaf sebelumnya, bukannya kok saya itu pamer atau gimana. Ya intinya gini loh ya teman-teman ya, kawan-kawanku ya, kebutuhan masing-masing setiap orang itu beda-beda seperti itu ya. Ya kalau menurutku ya, apa yang saya beli, apa yang saya peroleh selama kerja di Taiwan ini, kalaupun mungkin saya nggak bekerja di Taiwan, mungkin nggak bisa kebeli, nggak bisa kebuat seperti itu ya intinya teman-teman ya. Dan selama saya bekerja di pabrik yang pertama itu ya kawan-kawanku ya, itu saya itu pernah mengalami kecelakaan kerja, yaitu mata saya ini ya, mata saya yang kiri ini kena besi ya teman-teman ya. Jadi besi itu saya ikat, ternyata ikatannya itu lepas, jadi besi itu lepas mengenai mata saya ini, dan mata ini saya ini langsung mengeluarkan darah ya teman-teman ya. Setelah itu bosnya itu membawa saya ke rumah sakit, dan untungnya dari rumah sakit itu bilang ke bosnya kalau ini nggak cepet-cepet dibawa tadi ke sini itu sudah buta total. Dan alhamdulillahnya ternyata bosnya itu cepet-cepet bawa saya itu ke rumah sakit, jadi nggak terlambat ya kawan-kawanku ya. Dan untuk kecelakaan yang kedua itu ya, ini yang membuat saya trauma dari sekarang, bener teman-teman. Itu kan di pabrik saya itu kan, pas di pabrik pertama itu kan ada mesin baru kan, itu kan penambahan mesin baru di ruangan saya, khususnya di ruangan saya ya. Itu ada tukang yaitu memasang besi, tiang besi besar itu panjang itu di dalam pabrik. Ya tiang itu sudah didirikan kawan-kawan ya, tapi itu belum dibor di lantai, belum diperkuat oleh bor-bor yang di lantai seperti itu, cuma didirikan seperti itu ya teman-teman ya. Dan ketika saya kerja itu saya menjalankan katrol itu ya teman-teman ya, katrol yang ada remote-nya itu loh, yang bisa dijalain ke samping, ke kanan gitu kan. Itu kan ada selingnya kan, ada tali selingnya, itu saya jalanin. Gak taunya selingnya atas itu nyangkut di tiang besi yang tadi sudah dipasang, yang belum dibor di lantai tersebut. Dan otomatis besi yang tadi yang belum dibor itu kena seling katrol saya itu, dan tiang itu jatuh ya teman-teman ya. Untung aja jatuhnya itu cuma di samping saya. Kalau pas jatuhnya itu ke diri saya, Allahu a'lam, mungkin saya gak tahu nasib saya beneran teman-teman ya. Itu besinya bobotnya mencapai tontonan loh teman-teman, beneran itu. Itu aja loh bos, aku kaget beneran. Untung kok nggak kena kamu gitu, cuma di sampingnya aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan, selalu hati-hati dalam bekerja. Boleh bekerja itu cepat-cepat, boleh bekerja itu terburu-buru, tapi selalu ingat keselamatan kita ya teman-teman ya. Karena hari apes ataupun hari sial itu enggak tertera di kalender, cuma kita aja yang berusaha untuk selalu bekerja dengan baik-baik, bekerja dengan hati-hati ya teman-teman ya. Selalu fokus pikiran kita untuk bekerja dengan hati-hati ya kawan-kawanku ya. Usaha dan kemauan yang tinggi pasti tidak akan mengkhianati hasil ya kawan-kawanku ya. Yang terpenting terus berusaha, niat yang tinggi, dan selalu berdoa ya teman-teman ya. Baik itu dalam keadaan manapun, keadaan dimanapun kita berada, kita selalu berdoa, kita selalu usaha, kita selalu ikhtiar. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi jalan yang terbaik buat kita semua ya teman-teman. Untuk hasil yang saya dapatkan selama saya bekerja di Taiwan ini, saya minta maaf ke kawan-kawan, saya tidak bisa mengedukasi ya, tidak bisa memaparkan tentang hasil saya selama saya bekerja ke Taiwan. Pokoknya intinya kebutuhan orang itu beda-beda, dan juga
apa yang saya dapat, apa yang saya peroleh selama bekerja di Taiwan ini, kalaupun saya nggak bekerja ke Taiwan, pasti saya tidak akan bisa memperoleh selama saya hasil dari saya selama bekerja di Taiwan ini ya teman-teman ya. Dan untuk teman-temanku, kawan-kawanku semua yang dalam proses ingin bekerja ke Taiwan menjadi TKI tenaga kerja Indonesia di Taiwan, saya doakan semoga prosesnya kalian diberikan kelancaran, kalian diberikan pabrik yang bagus, pabrik yang banyak lemburnya, dan selalu ingat tujuan kalian untuk berangkat ke Taiwan yaitu untuk bekerja ya kawan-kawanku. Hindarilah pergaulan-pergaulan bebas yang ada di Taiwan ini, karena gimana ya, pergaulan di Taiwan ini ya seperti ini, nggak bisa saya omongin ya, mungkin kalian teman-teman semua sudah tahu gimana pergaulan di Taiwan ini ya teman-teman ya. Oke kawan-kawanku, mungkin sekian dulu video singkat yang dapat saya sampaikan tentang modal pertama saya bekerja ke Taiwan, dari mana mendapatkan saya modal pertama untuk bekerja ke Taiwan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semuanya dan menjadi inspirasi, penyemangat buat teman-teman yang ingin bekerja ke Taiwan ya. Dan tidak lupa-lupa saya doakan buat teman-teman yang ingin bekerja ke Taiwan, semoga prosesnya diberikan kelancaran, kawan-kawanku mendapatkan pabrik yang bagus, pabrik yang banyak lemburnya, pabrik yang full lemburnya. Dan selalu ingat tujuan kawan-kawan untuk berangkat ke Taiwan yaitu untuk bekerja ya kawan-kawanku. Gunakanlah kesempatan kalian selama kalian bekerja ke Taiwan. Jaga selalu kesehatan kalian selama kalian bekerja ke Taiwan. Kalian pulang dari Taiwan, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak istri, berkumpul dengan kedua orang tua. Tinggal kita menikmati dari hasil jerih payah kita selama kita bekerja di Taiwan ya kawan-kawanku. Sukseslah kawan-kawanku semua, sampai tetangga-tetangga kalian, orang-orang di sekeliling kalian bilang bahwa kesuksesan kalian berasal dari persugihan. Dari saya, Dalimun Konan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.